Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan program Inspirasi di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan kali ini kita live streaming ya. Dan silahkan nanti di acara Inspirasi ini Anda boleh tuliskan komentar. Dan tentu saja jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bersama saya Rudi Bonsa yang memandu acara sore hari ini. Dan inspirasi kali ini mengambil tema Pancasila dan pencegahan terorisme. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 1 Juni 2021 kemarin, kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Dan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa patut untuk kita lestarikan, patut untuk kita jadikan pedoman hidup yang akan membawa negeri kita Indonesia ini menuju ke kejayaan dan kemakmurannya. Dan hari ini spesial bersama narasumber kita, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Samsul Ma'arif, Magister Agama. Beliau adalah Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Jawa Tengah. Kita akan membahas tema tadi. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu beberapa tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, masih dalam acara Inspirasi. Ini adalah salah satu acara atau program acara live streaming dari Awal Media Nusantara. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, saat ini sudah hadir di studio Inspirasi. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Samsul Ma'arif, Magister Agama. Beliau adalah Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Jawa Tengah. Sugeng sonten Bapak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah hadir di Studio Inspirasi sore hari ini, Prof. Oke. Dan inilah kondisi studio kami. Namun apa yang ingin kita sampaikan kepada Sobat Inspirasi sore hari ini, mudah-mudahan semakin menambah semangat, terutama untuk tetap menjaga ideologi Pancasila ini di negeri kita tercinta Indonesia. Monggo, Prof, seandainya ingin menyapa Sobat Inspirasi yang saat ini sedang menyaksikan acara kita. Oke, semuanya Sobat Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di era pandemi ini, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dan stay at home, ya. Keindahan, kesehatan, dan jaga diri baik-baik. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan lindungi masyarakat. Semoga sehat selalu dan Sobat Inspirasi selalu senantiasa damai di hati dan damai di bumi untuk menjaga bersama-sama NKRI. Yes, luar biasa sapaannya begitu hangat, damai di bumi, damai di hati. Ini keren banget itu, Prof. Langsung maknyes gitu ya, Sobat Inspirasi. Dan memang sedikit banyak pandemi ini menguras perhatian kita, Betul. sehingga hal-hal yang bersifat radikalisme, terorisme ini sedikit terabaikan gitu ya, Iya, betul. Prof. Karena kita fokusnya untuk penanggulangan pandemi ini. Nah, betul sekali. Iya. Mungkin Prof bisa menjelaskan terkait dengan jabatan yang Prof emban saat ini sebagai Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme di Jawa Tengah ini. Apa sebenarnya FKPT itu, Prof? Ya, FKPT itu sebenarnya perpanjangan dari Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme. Itu sebenarnya di bawah langsung BNPT. Jadi kalau BNPT itu di pusat, kalau FKPT itu daerah. Maka ada yang sering menyatakan BNPT daerah. Oh, BNPT daerah. Oh. Iya. Dan di dalamnya ada bagian-bagian. Ya, ada kabit. Kabit itu kepala bidang, ada penelitian, ada agama, sosial, budaya, ada media, hukum, ada perempuan dan anak, ada penelitian, riset yang untuk mengkaji, menginvestigasi persoalan-persoalan serius, ya. Terutama di era pandemi ini ternyata memang berkelindan ya antara virus corona dan virus radikalisme. Ya. Dan tadi Prof sampaikan sebelum acara ini ditayangkan, Prof baru saja menghadiri satu acara halal bihalal bersama antara FKPT, KUA dan juga Polrestabes. Iya. Apa yang Prof sampaikan di forum tersebut, Prof? Ya, itu sebagai ajang silaturahmi. Silah itu kan hubungan. Ya. Kemudian rohim itu persaudaraan, menghubungkan atau mengeratkan kembali lah persaudaraan di antara kita. Ada persaudaraan kemanusiaan, ada Islamiyah, ada watoniyah dan kebangsaan. Maka itu perlu dilakukan secara intensif dan kita tidak boleh terputus. Bahkan kalau ada orang yang mencoba untuk memutus tari silaturahmi, ya kita berusaha untuk menjemputnya untuk melakukan penguatan silaturahmi itu. Nah, tapi di acara di sana kita bisa melakukan ta'aruf, ya. Samping kita ada namanya Toast Story dari ex-napiter. Yang belum tahu menjadi tahu betapa mereka itu memang luar biasa gerakannya, sophisticated ya, dan unpredictable. Dan itu menyasar di seluruh komponen masyarakat, termasuk tadi yang menyatakan itu kan anak muda ya kan. Seperti adalah anak-anak muda yang banyak terpapar, yang sudah terpapar, mencapai angka 12 sekian persen. Ya, 12,2% ya dari total penduduk Indonesia yang
ada sekitar 457-an ya. Iya. Dan yang masih genuine, yang masih baik, ya tentu saja masih banyak, 18,8% ya kan. Dan itu kalau di total itu banyak sekitar berapa? 32 jutaan ya. Iya. Dan yang sudah terpapar itu sekitar itu, dan yang benar-benar masuk di pusaran-pusaran terorisme itu 17.000. 17.000 sebuah angka yang luar biasa, dan memang kita seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah untuk melakukan apa yang disebut dengan mitigasi ya, dan kalau bisa melakukan kontra. Jadi ada 3 kalau di dalam FKPT itu kesiapsiagaan, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Dan itu sebenarnya lebih difokuskan kepada pencegahan. Jadi pencegahan yang sifatnya memang perlu ada semacam akselerasi dan hubungan networking di antara berbagai macam elemen komponen masyarakat untuk sadar, peduli, dan bersama-sama untuk memerangi apa yang disebut dengan radikalisme terorisme. Yang ini masuk pada kategori kejahatan luar biasa. Tidak main-main, tidak gemen-gemen kalau orang Semarang bilang, tetapi ini serius, extraordinary crime, dan kejahatan kemanusiaan. Bahkan sifatnya adalah lintas negara. Ini yang lebih kompleks lagi ini ya, memang, Prof ya. Iya, sangat-sangat complicated. Tidak mudah. Dan mungkin dari Sobat Inspirasi juga bertanya-tanya nih, ada unsur kantor urusan agama. Selama ini kita tahunya hanya urusan nikah dan sebagainya. Ternyata ada unsur pencegahan radikalisme juga. Ya, ada penyuluh ya. Penyuluh yang salah satunya adalah penguatan moderasi dan tangkal radikalisme. Mencoba untuk mensosialisasikan nilai-nilai damai, agama yang moderat dalam rangka untuk membendung dan sekaligus berupaya ya membangun sinergitas ya, termasuk dengan FKPT. Kita alhamdulillah sering diajak silaturahmi untuk membincang masa depan generasi muda, anak-anak kita semuanya ini. Termasuk jangan sampai mereka ini yang merupakan aset negara, regenerasi kita ini masuk pada pusaran-pusaran yang merusak tatanan. Bukan pada diri mereka sendiri, tapi merusak lingkungan, bangsa, dan negara. Kalau dari jenjang pendidikan, sudah mulai masuk dari tingkat apa, Prof? Sebenarnya kalau sosialisasi dari anak-anak sudah masuk ya, seperti nyanyian-nyanyian yang intoleran ya, pembenci, bully, membenci. Dari usia PAUD pun sudah ada upaya-upaya seperti itu. Hasil-hasil investigasi di lapangan memang begitu. Penanaman dilakukan sejak dini ya, sejak dini dilakukan sosialisasi, dan mereka lambat laun menjadi tumbuh kembang atau berkecambah ya, semakin ada proses namanya radikalisasi pemikiran. Ya, radikalisasi pemikiran yang dilakukan tidak main-main dari usia-usia PAUD. Makanya disinilah pentingnya kita membincang, mencari akar persoalan, dan kalau bisa adalah mencari penyelesaiannya ya, dari seluruh komponen elemen masyarakat. Kalau itu berhubungan dengan pendidikan, yang perlu ada rekonstruksi pendidikan dari kurikulum yang bersahabat, yang saling ta'aruf, mengenal satu sama lain, menyayangi, harus menyayangi. Ya. Kalau itu pada konteks apa namanya, masing-masing kita ini sebenarnya adalah memiliki tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab semata dari FKPT, BNPT, tidak. Karena masa depan bangsa ini adalah rumah kita bersama, maka perlu kita lindungi bersama. Dengan kapasitas apapun ya, sebagai ulama, ustadz, pemimpin, itu harus bersama-sama untuk sadar diri untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme itu. Makanya FKPT Jawa Tengah alhamdulillah ini, meskipun FKPT Jawa Tengah masuk kategori zona merah. Ya, zona merah tidak hanya COVID-nya aja zona merah. Tidak COVID-nya, tapi radikalisme terorismenya ini. Masuk zona merah, Prof. Masuk zona merah. Dan reproduksi intelektualnya luar biasa. Makanya disinilah perlu kehati-hatian
dengan sinergitas, dengan upaya-upaya saling merangkul, jogo tonggo, itu luar biasa dampaknya. Dan saya mengalami sendiri, menyaksikan kepedulian ulama dan umarok yang begitu luar biasa, membahu, saling membantu, ya bertahun dan saling tukar pemikiran, sharing ide, berkolaborasi untuk bersama-sama menanggulangi ancaman radikalisme terorisme. Dan alhamdulillah lambat laun sudah turun. Jawa Tengah sudah turun ya, dan alhamdulillah sekarang kita doakan semoga semakin damai, masyarakatnya semakin sadar dan mencintai negeri yang luar biasa ini. Eksotiknya ya sangat luar biasa. Kalau saya membayangkan, saya juga sering melakukan perbandingan penelitian ya, komparatif in research itu dari Singapura, dari Malaysia, dari Amerika, Indonesia itu luar biasa. Memiliki kebudayaan yang begitu dinamis ya, dan saya katakan inilah satu-satunya yang saya sebut dengan social and cultural capital. Modal kita yang luar biasa itu ya modal sosial dan budaya. Jadi kita tidak boleh dibandingkan dengan negara lain. Apalagi kalau nyamakan atau perbandingan yang tidak ekvivalen atau tidak comparable itu ya. Ya kekuatan kita di situ, tetapi ini menjadi aset yang luar biasa. Apabila kita manage dengan baik, maka itu akan melahirkan sebuah peradaban baru. Bisa menikmati kopi di angkringan itu luar biasa. Masya Allah, apalagi kalau sampai di Amerika itu ngopi itu jam habis isya itu ya sudah tutup semuanya, stres semuanya. Paling ya noodle, everything is noodle. Every day is noodle. Mie. Jadi kalau pulang keriting lah. Ini keren banget, bisa ngobrol santai namun membahas topik yang begitu urgent terkait dengan Pancasila dan pencegahan terorisme. Sobat Inspirasi, kita harus jeda dulu karena akan ada tayangan-tayangan yang harus kita saksikan. Namun tetap bersama Awal Media Nusantara dan Inspirasi akan kembali. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
Masih bersama saya Rudi Bonsa dalam acara Inspirasi. Kita lanjutkan bincang-bincang mengenai Pancasila dan pencegahan terorisme. Masih hadir bersama kami di sini Profesor Dr. Samsul Ma'arif MAG. Prof, dikaitkan dengan tanggal 1 Juni kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila, di mana konon Pancasila ini adalah warisan dari nenek moyang yang hari ini kita gali dan menjadi benteng pertahanan, terutama dikaitkan dengan kita sedang menghadapi ancaman radikalisme. Bagaimana FKPT menanggapi ini? Ya, memang Pancasila itu menjadi philosophical construct yang tidak boleh dibuang begitu, ya. Apalagi merusak tatanan yang sudah menjadi galian eksplorasi daripada the founding fathers kita, yang sudah melakukan perdebatan, merumuskan, mencari formula yang paling tepat dan sangat tepat, muqtadul hal, proporsional, kalau bahasa itu muqtadul hal, proporsional untuk negara kita ini. Itu perlu kita hormati dan perlu kita syukuri. Perdebatan sudah lama yang dilakukan. Pada saat itu kita tahu ada beberapa kelompok, ya kan, ada yang nasionalisme sekuler, nasional religius, ya kan. Bahkan kalau kita mengerti tokoh-tokoh para ulama Nusantara itu, ya, ada Ki Haji Mansur, ada Wahid Hasim, bahkan Mbah Hasim sendiri itu tidak main-main untuk melakukan final proses memilih yang namanya Pancasila itu. Melakukan riadoh. Final ya? Ya, final, dan riadoh yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar pikiran, tapi puasa 3 hari, sholat istikharoh, dan sampean tahu sholatnya itu, itu bacaannya khusus. Pertama, rakaat pertama baca At-Taubah, yang kedua ada yang menyatakan surat Al-Kahfi. Setelah itu dzikirnya Al-Fatihah. Sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mencari, katakanlah mencari inspirasi wangsit. Dan sampai akhirnya beliau ridho, ya, ridho kalau Pancasila itu menjadi ideologi bangsa kita ini. Kita tahu perdebatan pada saat itu kelompok yang Islam katakanlah, ya, itu kan begitu sengit untuk menunjukkan eksistensinya, ya, paling, di sila pertama, ya, yang paling tepat ya pakai Islam lah gitu kan, ya. Ada Ki Mansur, ya, ada Saifuddin Zuhri, ya, dari kelompok NU, Muhammadiyah juga ada. Akhirnya NU Muhammadiyah juga akhirnya kelompok-kelompok yang namanya dari religius itu, dari Islam ini, akhirnya juga bisa menerima, legowo. Karena memang kaidah mereka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi lebih mengedepankan kemaslahatan lah daripada terjadi kerusakan gitu. Kalau dalam upaya itu, ya, sekarang ini semua harus kembali kepada Pancasila, mencintai. Seperti kita seperti ini berdiskusi, ya, ciptakanlah diskusi, momen-momen untuk bagaimana mengenal, paling tidak mengeksplorasi, ya. Menghafal ya boleh lah, tapi jangan hafalan saja. Tapi lebih kepada implementasi, ya. Kalau hafalan itu kan kanak-kanak, ya, untuk nyanyian, enggak apa-apa. Enggak apa aja, enggak apa-apa, buka, ya kan, untuk pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, empat apa, silahkan. Dan yang paling penting karena ini sekarang ini banyak dibenturkan dengan harmonisasi antara agama dan Pancasila ini. Saya ingin tekankan bahwasanya Pancasila itu sangat kompatibel dengan Islam. Bahkan itu sudah menjadi rumusan dan baksul masail yang luar biasa, dan tidak main-main para ulama kita ini sampai bisa menerima Pancasila. Ternyata memang kalau menurut Profesor Nurholis Majid, Pancasila itu kalimatun sawa, ya, dan menurut para kiai, ya, seperti Ahmad Siddiq, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyatakan bahwasanya Pancasila itu ya tauhid itu.
Jadi tidak ada perbedaannya dengan Islam. Islam. Jadi kalau sampean ada ayat wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu amanunya itu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Wa amilus solihah itu adalah selebihnya yang ada 4 itu. Jadi situ sampean cari apa? Ya, tentang kemanusiaan, al-insaniyah. Ya. Di dalam Islam luar biasa, ada namanya huriyah al-insaniyah. Ada huriyah al-fikroh, ya, fil fikroh. Di dalam pemikiran diakui dalam Islam itu. Perbedaan pendapat is okay. Apalagi perbedaan pendapatan. Pendapatan boleh. Itu di sila keempat ya, Prof ya. Ya, keadilan sosial. Keadilan sosial. Dan semuanya memang harus menyatu kepada bagaimana upaya-upaya menuju kepada kesejahteraan dan keadilan itu diberi kebebasan dan pertahanan apa itu namanya ekonomi itu juga disebut tuh di dalam Al-Quran itu ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Nah, ini pertahanan, ini ketahanan ekonomi ini. Supaya tidak kelaparan, tidak kemiskinan. Luar biasa ya. Khauf itu adalah keamanan. Nah, pertahanan keamanan ini juga dikupas di dalam agama Islam. Bahkan kalau kita ini seperti dialog sepertinya harus demokratis, equal, itu di dalam Islam sangat nyambung dengan nilai wasyawirhum fil amr itu. Ya, bermusyawarah dan mufakat itu kan. Ya. Tidak ada hegemoni, tidak ada yang merasa didolimi apalagi ya. Nah, ini tetapi adalah equal bersama dalam kapasitas mencari kebenaran bersama di mata Tuhan dan di mata hukum. Ini luar biasa. Makanya saya sedih manakala ditabrakkan dan pingin ada sekelompok ya, ada namanya kelompok yang kita sebut dengan neo-pan-islamisme. Pan-islamisme. Yang tujuannya itu adalah mendirikan negara syariah atau khilafah. Khilafah Islamiyah. Itu kan menurut saya kalau itu dipaksakan berarti pingin mundur gitu. Pingin merubah sebuah tatanan atau konstruksi bangunan itu yang memurak-porandakan asasnya. Fondasinya ini apa jadinya sudah tidak bermasalah malah menjadi mencelakai atau merusak bangunan utamanya. Iya, tatanan yang sudah terjadi yang sudah pas. Ini sebenarnya saatnya kita mensyukuri dan membangun bersama masyarakat apapun dengan kapasitas apapun kita bersama-sama membangun demi mewujudkan cita-cita luhur para pahlawan kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu untuk menciptakan negeri yang aman, damai, tentram atau kita sebut dengan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena pada kenyataannya sampai dengan sekian puluh tahun Indonesia merdeka, Pancasila benar-benar sudah teruji ya, Prof. Iya, teruji dan banyak mengalami masalah iyalah. Tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu harus semakin dewasa dan kekuatan Pancasila sudah teruji oleh sejarah. Dan memang nyata-nyata Indonesia itu ya harus Pancasila. Cuma persoalannya banyak nih sekarang ada namanya proses radikalisasi pemikiran dan radikalisasi agama. Nah, ini yang perlu diwaspadai di radikalisasi pemikiran dan radikalisasi agama. Ya. Ini harus kita simpan dulu, Prof. Ya. Kita kupas di segmen berikutnya, sepertinya menarik. Dan Sobat Inspirasi, Pancasila kompatibel dengan Islam. Dan segala sesuatu menyangkut Islam sudah terrepresentasi melalui sila-sila di dalam betul. Pancasila.
Dan tampaknya ada juga radikalisasi pemikiran dan radikalisasi agama. Seperti apa itu Sobat Inspirasi, kita akan kupas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu dan kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Masih di channel YouTube Awal Media Nusantara dan saat ini live streaming program acara Inspirasi bersama saya Rudi Bonsa. Bahaya laten radikalisme, terorisme saat ini menjadi ancaman untuk keutuhan negara kita tercinta Republik Indonesia, dan muncul istilah radikalisme pemikiran, radikalisme agama, dan beliau Bapak Profesor Dr. Samsul Ma'arif MAG akan menjelaskan secara langsung. Kami persilahkan, Bapak. Ya, itu sebuah proses ya, radikalisasi pemikiran. Jadi yang namanya radical group atau intoleran group, yang cirinya tipikalnya itu adalah intoleransi, kemudian masuk kepada radikalisme, dan barulah masuk ke terorisme. Jadi itu tahapan-tahapan pemikiran yang notabene mereka pendekatannya juga rasional. Maka kita istilahkan sebenarnya kita ini persoalannya itu perang ideologi, perang pemikiran. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya huzul afkar, perang pemikiran. Dan di era seperti ini, wah sudah luar biasa. Canggih ya, dengan metodologi yang sangat canggih ya, sangat luar biasa. Dan ini perlu kita waspadai yang notabene menyasar kaum intelektual bahkan. Menengah ke atas. Ya, menengah ke atas. Intelektual. Banyak yang kita temui di lapangan, mereka ini mahasiswa bahkan, seperti terjadi di Jakarta kemarin semester 4. Nah, itu kan karena terinterpretasi melalui pemikiran. Ada ideologisasi, kalau dalam teori Bourdieu itu ada 3 step ya. Memperkuat pemikiran atau konsepsi, atau kita sering sebut dengan habitus. Jadi orang menjadi radikal apalagi sampai menjadi tumbal. Jadi penganten itu ya. Penganten itu tidak mudah. Itu pasti sudah di brainwash ya. Dicuci dulu melalui pemikirannya. Nah, disuntikkan ideologi-ideologi radikal. Yang sifatnya it is a form of violent culture. Sifatnya itu adalah akar kekerasan, budaya kekerasan. Pikirnya revolusioner,
tak beraturan, inkonstitusional, melawan hukum, melawan aturan-aturan yang ada. Dan itu di mana-mana, tidak terjadi di Indonesia saja. Menghadapi yang namanya ini persoalan radikalisasi pemikiran ini serius, dan kalau tidak segera diantisipasi, dilakukan namanya counter ideologi ataupun counter pemikiran wacana, itu bisa menjadi-jadi. Maka disinilah peran penting seluruh komponen masyarakat. Kalau kita memastikan semua Anda ini adalah pemimpin, kullukum ra'in. Semua itu adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kira-kira begitu. Kok sampai banyak orang-orang yang sampai terpapar, generasi-generasi muda yang produktif, yang intelektual bahkan, kok bisa terpapar begitu. Berarti persoalan habitusnya tidak selesai ini kita. Berarti ada apa namanya konsepsi yang salah, bahkan bagaimana membangun sebuah penguatan ideologi yang salah kalau begitu. Makanya habitus harus kita rebut, dan perlu ada semacam habitus baru yang baik, yang lebih kepada imunisasi ideologi Pancasila. Ada imunitas untuk tidak hanya sekedar kuat, tangguh ya, tetapi bisa melakukan counter dan bisa menyelamatkan yang lain, kira-kira gitu. Terkait dengan itu, apakah efektif jika dimunculkan satu tokoh baru sebagai role model habitus yang baru itu? Prof? Ya, memang ini kan persoalannya role model yang memiliki intelektual capacity yang luar biasa. Ya para expert tentu saja yang berbicara, yang harus mengisi panggung-panggung itu expert. Misalkan yang khotbah itu ya memang jebolan pondok pesantren, misalkan gitu ya. Ulama-ulama yang moderat, yang baik, yang memiliki kapasitas ilmu, standarisasi ilmu yang jelas. Seperti di negara-negara lain juga begitu kan. Ini dalam rangka menciptakan sebuah habitus yang baik, supaya keimanannya baik, pemikirannya sesuai, dan tidak ada penyimpangan ideologi di dalamnya. Dan yang paling kedua itu arena. Arenanya? Iya, itu arena, membutuhkan program-program yang relevan. Ya, relevan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan kalau bisa itu adalah melahirkan intelek-intelek baru. Nah, ini arena. Kalau saya sering mengistilahkan menuju kepada kampung learning community lah, learning community, arena yang itu menciptakan masyarakat itu suka belajar, suka membaca. Lah masyarakat Indonesia ini, nyun sewu, cerdas-cerdas sebenarnya. Tetapi ini sekarang banyak tergoda di dunia medsos. Ya, nanti it is very different about media and medsos ya. Karena kalau medsos itu kan susah dipertanggungjawabkan. Tidak ada editornya, tidak ada validitas, klarifikasi itunya ya, tidak ada expertnya, bahkan semuanya bisa ngunggah sesuai dengan nafsu syahwatnya. Semuanya kepingin menjadi ahli ya, yang agama ngomong, bukan pakar agama ngomong agama, yang tidak politik ngomong politik, semuanya serba bisa ya, serba bisa. Ini berbahayanya di situ. Makanya arena harus kita ciptakan dengan yang baik, expert, bahkan menuju kepada habituation yang baik. Kita memiliki habit yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Maka inilah perlu ada transmisi nilai, karakter itu. Dan jangan arena itu jangan bingung kita gitu loh. Terkadang orang-orang radikal malah pintar menciptakan arena-arena yang baik ini ya. Kita kalah satu set dengan mereka. Justru mereka lebih dulu menciptakannya arena itu. Betul, arena itu di dunia maya, di dalam dunia gelap maupun dunia kasunyatan. Itu berarti arena plus buzzernya mungkin. Iya. Kita tahu bahwasanya mereka itu kan dilatar belakangi oleh keinginan yang sangat luar, atau kita sering menyebut itu ada determinisme konsep jihad itu, atau dari konsep tadi jihad itu. Nah, ini harus kita rebut kembali. Kalau mereka jihadnya kepada jihad-jihad yang tidak manusiawi, ya kita rebut menjadi jihad untuk kemanusiaan dan peradaban, kira-kira gitu ya. Ini perlu ada perebutan dan perlu ada pendewasaan, bahkan kalau bisa ya
kita ciptakan tadi learning community yang di situ kita bahas. Kalau ada komunitas yang radikal, jangan dieksklusifkan, tapi kita jemput, kita lakukan proses-proses penyadaran sebisa mungkin. Orang tua yang tahu anak-anaknya terpapar, jangan dibiarkan begitu saja. Cek itu HP-nya. Siapa tahu mereka berkenalan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita sering menyebutnya itu something behind. Something behind itu nggak jelas itu ya. Nah, ini perlu kita lakukan upaya-upaya ya serius lah. Semuanya harus sadar dan harus kritis terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka ciptakan learning community yang baik. Learning community kan basisnya kan literasi, belajar. Dalam agama juga begitu kan, harus belajar, ikro. Nah, ikro dan melakukan bacaan, meneliti, syukur-syukur mengaji yang baik. Kemudian yang 3 itu dalam teori Bourdieu itu ya, ada habitus, arena. Yang ketiga itu adalah supporting finance ya. Lebih ke finance-nya ya, Bapak? Iya, mereka ini luar biasa. Ini kalau kita juga tidak sadar ini ya, hanya menyuruh tapi tidak modalin. Jadi logika tanpa logistik tidak jalan. Ya. Jadi ada logika, ada logistik. Ya. Ini bisa saya pakai ini, Pak? Boleh lah. Ada etos juga ya, etos. Nah, kita ini terkadang ini bahil, medit. Ya. Apalagi kalau persoalan untuk bangsa dan negara ini ya. Untuk urunan jimpitan untuk 17 Agustus misalkan itu bisa dilihat itu ya, sudah memberi 100.000 dikira 10.000 ketika sudah diberikan kepada orang ya, kemudian karena di sini konsepnya itu 10.000 ditanya lagi, maaf tadi merah itu apa ya? Diminta kembali, bahkan ada yang sampai segitu. Nah, ini kan berarti kepedulian ya, dan kemudian kecintaan terhadap negara ini kurang. Nah, makanya karena itu saya menginginkan in practical ya. Jadi konsep Pancasila itu ya bolehlah dipikirkan, didiskusikan, tetapi lebih baik harus segera dipraktikkan dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun kita wajib mengimplementasikan Pancasila, menjadi guru yang baik, berdedikasi, mencintai negara, ya, menjadi presenter yang baik, yang optimis, menggairahkan, benar-benar inspiring kepada nilai-nilai yang itu menyemangati anak-anak muda untuk mencintai negeri kita ini. Ini adalah rumah yang indah. Kal mar'ah as-solihah, ya, al-jamilah. Kalau saya menyebutkan, bagaikan wanita yang cantik. Yang solihah. Indonesia itu begitu, Mas. Luar biasa ya. Dan itu pasti akan menjadi lirikan banyak negara. Kita harus rawat dan harus kita jaga negara kita ini. Sobat Inspirasi tidak berhenti hanya pada diskusi atau wacana, tapi kita harus benar-benar mengimplementasikan sila-sila yang tercantum dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Inspirasi akan kembali, namun kita akan jeda dulu, tetap bersama Inspirasi. Jangan kemana-mana. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin.
Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Terima kasih kepada Anda Sobat Inspirasi yang masih terus menyaksikan tayangan langsung kami di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan saat ini masih membahas tema Pancasila dan pencegahan teror. Itu kan korban, Ya. korban kejahatan. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menarik mereka kepada komunitas mereka. Akhirnya yang terjadi ya kita lakukan sebisa mungkin untuk kita sadarkan, kita ajak dialog ya dari hati ke hati. Makanya perlu ada namanya rasionalisasi di sini, ya, pemikiran kembali, mengkonstruk kembali gitu ya, ingatan-ingatan ya. Kalau dalam perspektif penelitian disebut dengan perspektif emik. Jadi tidak sekedar etik tetapi emik. Dalam perspektif mereka, kenapa Anda kok bisa seperti itu? Apa perasaan Anda gitu ya. Makanya di sini perlu skill-skill yang luar biasa. Dan memang ya semuanya sebenarnya bisa asal dia itu mengedepankan hati dan cinta kasih. Perlunya dialog yang dibangun itu. Dan selalu mengedepankan hati dan cinta kasih. Karena dengan cinta di situ ada kehidupan.
dan saling mutual respect gitu ya. Bukan malah kemudian orang itu antipati, prejudice, kemudian menolak gitu kan, bahkan gitu ya. Dan cuek bebek itu, silent majority-nya cuek bebek kan, nggak mau tahu urusan. Makanya yang perlu diciptakan itu adalah kepedulian dan tanggung jawab sosial, kebersamaan sosial ini. Maka perlu dilakukan dialog-dialog, diajak ada pertemuan kira-kira gitu ya, dan semua bertanggung jawab, bukan hanya ketua FKPT tapi siapapun dengan kapasitas apapun. Kalau ada teman-teman atau orang-orang yang sudah terpapar radikal, itu jangan dijauhi, tapi diajak ngopi-ngopi, ngobrol gitu ya, sentuh perasaan terdalam mereka. Sebenarnya secara tampilan ini yang sudah pernah terpapar ini seperti apa dari gesturnya? Ya kalau dalam teori-teori terorisme memang ada beberapa tahap. Ada namanya praradikal. Praradikal. Ya itu ya biasa, orang biasa dengan ya sehari-hariannya seperti apa. Ya kemudian ada identifikasi. Kalau sudah teridentifikasi, nah itu biasanya dengan tampilan yang khas, dengan bahasa mereka, simbol-simbol mereka. Nah, ya itu yang perlu diwaspadai. Ketika sudah masuk di situ, biasanya orang akan masuk di pusaran apa disebut dengan ideologisasi. Nah, ketemu ideolog mesti. Siapapun akan ketemu ideolog, karena memang ini sebuah tahap yang sebenarnya sudah dirancang oleh mereka. Makanya kita itu melalui apa gitu ya. Kalau melalui orang-orang yang masyarakat biasa, makanya kesiapsiagaan yang dilakukan. Harus waspada, harus mencermati, harus mengerti. Kalau masih di tahapan perang kan belum kelihatan. Belum kelihatan. Makanya tapi harus ada kesiapsiagaan seluruhnya, karena ini kita tidak main-main melawan siapa ini. Ya, kalau kan jelas ya, mereka ini kan monster-monster yang tidak jelas ini. Dan mereka ingin merusak ini loh, merusak tatanan dan kebersamaan kita. Indonesia itu kan indah, majemuk. Nah, mereka tahu kekuatan itu dan keindahan itu berusaha dirusak. Dengan cara apa? Adu domba, hoax. Dan caranya bagaimana? Radikalisasi pemikiran. Radikalisasi pemikiran itu apa? Revolusioner. Yang penting gitu ya. Yang penting ya mereka fanatik, merasa puas gitu ya. Nah, ini apabila ada momen-momen yang nunggangi ataupun situasi-situasi yang menunggangi, jadi pasti. Nah, jadi kalah. Jago politik, misalkan pencoblosan dan lain sebagainya ini, itu akan semakin menjadi-jadi. Makanya saya katakan tadi, ada identifikasi itu penting. Tahu dari mana, apa yang mereka lakukan. Apakah sudah menunjukkan identifikasi radikal, ya maka perlu waspada. Bahayanya manakala di sini kita sudah tidak tanggap, masyarakat sudah tidak tanggap. Banyak dinarasikan intoleransi, kita diam saja. Ya sudahlah, biarkan. Apalagi terkadang pemerintah juga kurang cepat ya dalam hal ini. Tapi alhamdulillah ini ada keberanian, misalkan menutup ormas-ormas yang radikal, intoleran, itu keberanian yang luar biasa di era pemerintah Jokowi. Dan satu pendekatan khusus yang dilakukan Prof adalah ketemu dengan Napiter dengan salam merah putih. Ya, kalau ini ada pesan yang ingin disampaikan, Prof. Ya, itu menggetarkan kembali. Ada kepedulian kalau kita ini hidup, jadi ada proses kelahiran, hidup dan kematian. Itu ada di Indonesia. Makanya di mana tempat yang kita jadikan melalui proses-proses kehidupan, kematian, sampai kematian itu harus kita junjung tinggi. Nah, karena kita negara kesatuan, negara Republik Indonesia, itu harus kita jaga dari ideologi Pancasilanya, kebinekaannya, NKRI-nya, dan Undang-Undang 1945. Ya, kalau kita istilahkan dengan PBNU. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini makanya kalau kita ketemu dengan para mantan itu, kita mengingatkan kembali kalau kita ini merah putih, salam merah. simbolnya
salamnya adalah merah putih. Syukur-syukur adalah memerah putihkan Indonesia. Semakin cinta negara yang kita cintai ini. Ya, Prof, karena kita masuk di segmen terakhir ini, Prof. Dan untuk Sobat Inspirasi terkait dengan Pancasila dan pencegahan terorisme ini mungkin ada closing statement dari Profesor, kami persilahkan. Ya, Indonesia itu adalah anugerah yang sangat luar biasa dan mari kita rawat, kita jaga secara bersama-sama. Kedepankan cinta kasih dimanapun Anda berada. Ketika kita mengedepankan cinta kasih, penduduk langit bersuka cita, penduduk bumi riang gembira. Ada kepedulian, jogo tonggo, mari kita tingkatkan. Apalagi terutama di era pandemi ini, yang dimana situasi sangat genting, semuanya dalam disruption, social disruption, ketidakjelasan ini, maka perlu saling nyengkuyung. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di sini pentingnya di situ letak bagaimana kita harus membantu sesama tetangga kita, terutama yang terdampak. Jangan kita egois. Yang kaya harus segera peduli terhadap lingkungannya. Maka ada proses mikiro. Negara baru terdampak. Ya, mikiro. Kemudian ngeroso. Ya, merasa bagaimana orang yang terdampak. Sudah suruh lockdown, isolasi diri, tidak bisa makan. Loro kabeh. Nah, makanya perlu kita calling-callingan. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kasihkan. Keep contact ya, Pak. Ya, keep contact. Jadi menjaga Pancasila dalam tindakan tuh begitu itu, nggak usah yang muluk-muluk. Ya, jogo tonggo, saling peduli, saling menyayangi, ya. Tidak boleh bersentuhan ya pakai calling. Apalagi sekarang kan model Grab ya. Ya, sukanya apa langsung call Grab selesai. Mie goreng, mie godok. Gitu. Pokoknya everything is easy dan is fun. Nah, ini yang menjadi satu bukti kecintaan kita terhadap Pancasila dan perlu kita realisasikan meskipun di era pandemi ini. Dan mari justru pandemi ini kita menjadi satu bangsa, satu kesatuan yang utuh, saling peduli dan saling menyayangi. Insya Allah Indonesia akan luar biasa, akan damai dan bermartabat, jaya dan bermartabat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu tadi closing statement yang luar biasa dari Profesor Dr. Syamsul Ma'arif, MAG, Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Jawa Tengah. Tanpa terasa, Sobat Inspirasi, kita sudah ada di akhir acara ini. Matur nuwun sekali lagi, Prof, sudah hadir. Sami-sami. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini kepada Sobat Inspirasi benar-benar bisa membawa negeri Indonesia ini berideologi Pancasila yang semakin kokoh sebagai benteng pertahanan kita terhadap terorisme. Demikian Sobat Inspirasi, saya Rudi Bonsa bersama kru yang bertugas undur diri dan juga Profesor Dr. Syamsul Ma'arif MAG undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.